Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku mau bahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Jadi kedua-duanya bentuknya kuadrat. Bagaimana kita bisa menguasai dari pertidaksamaan menjadi grafik dan dari grafik menjadi pertidaksamaan kuadrat. Sistem pertidaksamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama ya. Nah, sebelumnya di akhir video nanti kalau kamu rasa video ini bermanfaat, kamu boleh tekan tombol subscribe supaya kamu bisa update video terbaru, dan kamu boleh share juga ke teman-teman yang lain supaya video ini bermanfaat buat teman-teman kamu yang lain. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Nah, untuk bisa membuat grafik penyelesaiannya, pertama kita buat masing-masing ini jadi sama dengan terlebih dahulu. Ini kita sebut grafik pertama, ini grafik kedua. Kita jabarkan grafik pertama, kita buat jadi sama dengan terlebih dahulu. Y sama dengan setengah X kuadrat min 4X plus 6. Setelah kita buat sama dengan, kita cari titik potong sumbu X nya ya. Titik potong sumbu X. Nah, kita cari titik potong sumbu X terlebih dahulu. Titik potong sumbu X itu terjadi pada saat Y sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Jadi kalau ada grafik ini memotong sumbu X, ini sumbu X, dimanapun dia motong, di sini kita tahu Y-nya bernilai 0. Kalau dia motong di sini Y-nya bernilai 0, gitu ya. Maka titik potong sumbu X ditemukan waktu Y-nya sama dengan 0. Ini kita buat Y-nya 0. 0 sama dengan setengah X kuadrat min 4X plus 6. Ini semua kita kali 2 ya persamaannya. Kita kali 2 supaya tidak ada pecahan. Ini jadi 0 sama dengan X kuadrat. Ini kali 2 jadi min 8X plus 6 kali 2 jadi 12. Seperti itu. Kemudian kita faktorkan. Cara memfaktorkannya bagaimana? Mudah sekali ya. Jadi kita tinggal pikirkan titik-titik dikali titik-titik, hasilnya ini yang di belakang 12. Ini dengan catatan depan X kuadratnya 1 ya. Kalau bukan 1 ya kamu bagi dulu supaya jadi 1. Ini aku kali dulu supaya jadi 1 ya. Seperti itu. Tapi kalau bukan 1 bisa juga difaktorkan ya. Di video aku ada yang membahas tentang cara memfaktorkan bentuk kuadrat secara khusus. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini. Jadi bagi kalian yang belum menguasai pemfaktoran, kalian bisa belajar dari situ. Terus kalau dijumlah, ini hasilnya yang di tengah min 8. Angkanya harus sama ya. Ini kita lihat. Kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah min 8, maka kita bisa menulis min 6 kali min 2. Min 6 tambah min 2 hasilnya min 8. Maka di sini kita tulis X min 6 sama X min 2. Berarti X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 2. Dari mana? Kita bisa buat jabarin seperti ini ya. X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Atau X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Kenapa bisa seperti ini? X min 6 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Karena ini bentuk perkalian. Jadi kalau aku tulis A dikali B sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Bisa si A yang 0, ya kan? Kalau B berapapun juga B-nya, kalau A-nya 0, hasilnya 0 hasil perkaliannya. Kemungkinan kedua si B-nya yang 0. Jadi apapun A-nya, kalau B-nya 0 ya hasilnya 0. Maka dibuat dua kemungkinan seperti ini. Bisa X min 6 yang 0 atau X min 2 yang 0. Seperti itu ya.
Nah, kita dapat titik potong sumbu X nya yaitu 6,0, X nya 6, Y nya 0, terus ini X nya 2, Y nya 0. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari titik potong sumbu Y nya, titik potong sumbu Y. Yang berikutnya, ini langkah pertama, ini langkah kedua, cari titik potong sumbu Y, yaitu terjadi pada saat X sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia motong sumbu Y, motong di sini, kita tahu nih X nya 0 nih ya. Motong di sini, ini X nya 0, maka titik potong sumbu Y, ini kan sumbu Y, yaitu terjadi pada saat X nya sama dengan 0. Kita substitusi ke sini, Y sama dengan setengah kali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 6, maka dapatlah Y nya sama dengan 6 ya, ini 0 plus 6, jadi Y nya sama dengan 6. Berarti koordinat titik potong sumbu Y nya X nya 0, Y nya 6. Ingat ya, koordinat itu ditulis X dulu baru Y. Setelah kita dapat titik potongnya, titik potong sumbu X sumbu Y, maka langkah berikutnya kita cari koordinat titik balik ya, koordinat titik baliknya. Titik balik. Nah, koordinat titik balik ini rumusnya untuk X sama dengan min B per 2A. Yang mana yang jadi B-nya, yang mana yang jadi A-nya. Persamaan kuadrat bentuknya ini kan kita rubah jadi persamaan dulu ya. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu yang depan X kuadrat, B itu yang di depan X, C ini konstanta yang tidak dengan variabel. Kalau kita bisa lihat min B nya yang di depan X itu min 4 ya, min 4 per 2A nya depan X kuadrat, depan X kuadrat setengah, 2 dikali setengah kan 1 ya, ini min ketemu jadi positif 4 dibagi 1 sama dengan 4, ini X nya. Untuk Y nya ini kita bisa substitusi 4 nya ke sini. Bisa juga pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan B nya itu tadi min 4, min 4 kuadrat, min 4, A nya itu setengah, C nya 6 per min 4A nya setengah. Kita hitung, min 4 kuadrat 16 dikurang ini 4 dikali setengah kan jadi 2 ya, 2 dikali 6 12 bagi min 4 kali setengah, ini jadi min 2, berarti dapatlah 16 kurang 12, ini 4 per min 2, berarti min 2. Ini koordinat titik baliknya. Kemudian kita perlu cari juga untuk grafik dari kita selesaikan ininya dulu ya, titik potongnya dulu untuk persamaan yang kedua, nanti baru kita bikin grafiknya. Untuk persamaan yang kedua sama, kita buat jadi sama dengan dulu, Y sama dengan minus X kuadrat plus 2X plus 3 seperti ini. Maka kita cari titik potong sumbu X, ini aku singkat tipot saja ya, tipot sumbu X, yaitu terjadi pada saat Y sama dengan 0. Ini jadi 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini tinggal kita faktorkan ya, kita faktorkan sama seperti tadi ya,
cara memfaktorkannya. Ini aku kali minus dulu ya, kali minus 1 biar ini jadi positif. X kuadrat min 2x min 3. Nah, kemudian caranya sama kayak tadi, titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus min 3. Kalau di jumlah, hasilnya harus yang di depan x kuat, di depan x ya, min 2, angkanya harus sama, yaitu min 3 sama 1, min 3 tambah 1, min 3 tambah 1 kan min 2, min 3 kali 1 kan min 3 ya, berarti ini difaktorkan x min 3 sama positif 1, min 3 sama positif 1, berarti ini x nya sama dengan 3 atau ini x nya sama dengan min 1, berarti titik potongnya 3,0 sama min 1,0. Setelah ini langkah berikutnya cari titik potong tipot sumbu Y, yaitu didapat pada saat x nya 0. Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah, masukkan ke sini ya, 2 kali 0 tambah 3, maka dapatlah Y nya sama dengan 3, berarti koordinatnya 0,3. Seperti ini. Yang berikutnya kita cari koordinat titik balik. Titik balik, rumusnya sama, x nya ini min b per 2a, min b nya yang di depan si x yaitu 2 ya, per 2a, a nya yang depan x kuadrat min 1. Nah ini min 2 dibagi 2 kali min 1 kan min 2, min 2 bagi min 2 1, terus y nya, nah y nya kita bisa pakai rumus ini, bisa juga kita substitusi langsung, boleh ya. Nah dalam hal ini aku substitusi langsung aja biar kamu tahu y nya ini bisa pakai dua cara, bisa pakai rumus, bisa juga setelah dapat x nya substitusi ke persamaannya, min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3, ini 2 tambah 3 kan 5 dikurang 1 jadi 4 ya, ini 4. Ini kalau aku jabarin kan ini minus 1 tambah 2 tambah 3 ya, atau aku tulis aja deh biar jelas ya, ini minus 1 tambah 2 kali 1 kan 2 tambah 3, seperti ini. Kenapa aku jabarin supaya kamu tidak salah paham ya. Mungkin ada yang berpikir ini kan minus 1 dikuadratin, wah hasilnya minus 1, bukan kalau dikuadratin positif. Nah berbeda antara minus 1 kuadrat dengan minus 1 kuadrat gitu ya. Kalau ini hasilnya minus 1, kalau ini hasilnya 1 ya, seperti itu. Nah ini 2 tambah 3 5 kurang 1 4, y nya dapat 4, berarti koordinatnya 0, bukan 0,4 ya, tapi 1,4, x nya 1, y nya 4. Untuk yang ini koordinatnya x nya 4, y nya min 2 ya, 4, min 2. Nah setelah ini kita baru bikin grafiknya. Kita bikin grafiknya di sebelah sini ya, kita bikin grafiknya. Untuk yang grafik pertama dulu, yang ini ya, titik potong sumbu x nya di 6,0 sama 2,0, 6,0 sini ya, 1 2 3 4 5 6, sini 6,0 titik potong sumbu x, terus ini sumbu x ya, ini sumbu y, sama 2,0 di sini. Kemudian titik potong sumbu y nya 0,6, 1 2 3 4 5 6.
Terus koordinat titik baliknya 4, min 2. 2, 3, 4 min 2. Nah ini min 1 min 2. Berarti di sini ya 4, min 2. Kita tinggal gambar garisnya. Ini ada tanda sama dengannya. Garisnya tidak putus-putus. Ya, jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, garisnya putus-putus ya. Ini garisnya nyambung seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Ini grafik persamaan kuadrat seperti ini. Nah, kalau pertidaksamaan, ini kan soalnya pertidaksamaan, ada daerah arsirannya. Sekarang bagaimana kita menentukan daerah arsirannya? Caranya mudah ya. Kita bikin tes ya untuk daerah 1. Kita tes di sini. Aku garis deh ya, ini di sini. Batasin. Tes untuk daerah 1. Ini kita tes sembarang titik ya. Aku tes di sini aja 00 atau uji angka 00. Masukinnya kemana? Ke sini, ke pertidaksamaannya ya. Kalau dihitung ini kan jadinya 0 lebih besar dari setengah kali 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 6. Ini kan sama dengan 0, yang sebelah sini 6. Nah ini benar gak? 0 lebih besar dari 6. Salah ya? Salah. Nah maka kalau titik yang kita tes salah, berarti titik yang kita tes tidak diarsir teman-teman. Ya, tidak diarsir oleh pertidaksamaan pertama. Berarti kalau ini tidak diarsir, kan ini salah ya. Kalau benar berarti titik yang kita uji nih, yang kita tes diarsir. Karena pas kita tes hasilnya salah nih, 0 tidak lebih besar dari 6 ya, salah, maka yang diarsir ya lawannya ya. Kalau ini nggak diarsir berarti yang diarsir daerah sini gitu. Jadi kita bikin arsiran di daerah sini, kita pakai warna yang beda ya. Kita pakai warna merah ya. Kita arsir di daerah sini. Arsirannya kita buat begini saja. Nah, berarti yang diarsir di daerah sini. Oke. Nah, kemudian ini kita ganti lagi ke warna hitam. Kemudian untuk yang grafik kedua itu sama ya, kita bikin di tempat yang sama juga ya. 3,0, 3 kan di sini. 3 sama min 1,0, min 1,0 di sini. Kemudian titik potong sumbu Y-nya di 0,3, 0,3, 1, 2, 3 di sini ya. Habis itu titik baliknya di 1,4, 1,4. Nah, 1,4 di sini nih. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Di sini titik baliknya nih, dia balik langsung ya, kena, dibalik dia balik. Seperti ini grafiknya. Kemudian kita tes lagi ya. Untuk yang kedua, boleh tulis tes, boleh tulis uji titik ya, uji titik. Nah, aku bedain supaya kamu tahu, ini boleh tulis tes, boleh tulis uji, sama saja ya. Uji 0,0, angkanya bebas ya, nggak harus 0,0. Aku di sini pakai 0,0 biar gampang hitungnya ya. Jadi aku pengen tahu 0,0 diarsir atau enggak ya. Jadi kalau misalnya dites benar berarti arsirannya di sini. Tapi kalau salah ya berarti arsirannya di luar ya. Oke,
Sekarang langsung kita tes ke pertidaksamaannya. Sini ya. Y-nya 0 min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3. 0 lebih besar dari 3. Benar nggak? 0 tidak lebih besar dari 3. Salah juga ya? Salah. Berarti kalau salah, yang kita uji kan 0 di sini. Berarti ini nggak diarsir. Kalau ini nggak diarsir, berarti arsirannya yang mana? Arsirannya yang di luar. Nah, kita pakai warna yang beda ya. Kita pakai warna kuning saja. Berarti arsirannya yang di luar, yang di sini. Yang di luar kurva kuadrat itu. Nah, kalau kita lihat, ini warna kuning kurang gitu kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat, ini yang kena arsir 2 kali sama warna merah sama warna kuning itu di daerah sini ya. Kalau kita lihat nih di daerah sini ya, yang jadi kalau aku gambar perkecil ya, aku kecilin gambarnya. Di sinilah aku taruh ya gambarnya. Yang satu seperti ini ya. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Gambarnya kurang sama ya. Kalau kita lihat nih, yang satu kan seperti ini, terus yang satu seperti ini. Maka daerah yang kena arsir 2 kali ini daerah sini nih. Ya, daerah sini yang kena arsir 2 kali kalau kita lihat. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, seperti itu. Oke, ini kan dari pertidaksamaan jadi grafik ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari grafik jadi pertidaksamaan. Nah, sebelumnya kita ada yang kelupaan ya. Ini kan yang persamaan kedua tidak ada sama dengannya. Berarti garisnya kita buat ini garisnya putus-putus ya. Yang garis kedua ini harusnya kita buat putus-putus seperti ini. Ya, garisnya putus-putus gitu. Jadi kalau ada sama dengannya garisnya tidak putus-putus, kalau tidak ada sama dengannya garisnya putus-putus. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, bagaimana dari grafik jadi sistem pertidaksamaan. Nah, ini ada 2 tipe kurva bentuk kuadrat ya. Jadi yang pertama kalau diketahui titik potong sumbu X sama satu titik sembarang ya. Ini titik potong sumbu X ini sengaja aku buat beda yang diketahuinya supaya kamu bisa kedua-dua bentuk ya. Kalau yang ini yang diketahui titik potong sumbu X sama satu titik sembarang. Kalau yang ini yang diketahuinya titik baliknya sama satu titik sembarang. Sengaja aku buat beda supaya kamu bisa nyelesain dua-duanya ya kalau ada bentuk yang berbeda seperti ini. Yang pertama itu untuk kalau diketahui titik potong, aku singkat tipot saja, tipot sumbu X dan satu titik, maka rumusnya Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2 seperti ini.
Kita X1 yang mana X1 yang mana X2, ini kita kasih nama X1, ini kita kasih nama X2 sebelah sini ya. Ini kita kasih nama X2, ini X2 nya. Terus yang titik yang lain ini kita kasih nama ya X, Y nya ya, titik yang lainnya ini. Berarti kita bisa masukkan Y nya di sini kan, Y nya 3, X nya 0 ya, di sini 0,3 ya, X nya 0, Y nya 3. Berarti ini kita masukkan Y nya 3, A, X nya 0 dikurang X1 nya minus 1, X nya itu 0 dikurang X2 nya ini kan 3 nih, 1, 2, 3 ya, 3. Berarti ini jadi 3 sama dengan 0 dikurang min, ketemuin jadi plus ya, 0 ditambah 1, 1. A kali 1 kali 0 dikurang 3 min 3. Berarti ini 3 sama dengan min 3A. Berarti A nya 3 bagi min 3 min 1. Nah setelah dapat A nya min 1, maka grafik ini persamaannya yaitu Y sama dengan A nya min 1, X dikurang X1 nya kan minus 1, min ketemu min, jadi langsung aja aku tulis positif 1 ya. Ini X dikurang X3 nya, X2 nya 3 ya, dikurang 3. Nah ini persamaan kuadratnya, kita bisa buka kurungnya. Ini min 1 dikali X kali X, X kuadrat. Terus 1 kali X kan 1X. Terus min 3 kali X jadi min 3. Min 3 tambah 1 kan jadi min 2X. Kemudian min 1 dikali min 3 negatif 3. Berarti Y nya sama dengan ini min X kuadrat. Min kali min positif 2X. Min kali min jadi positif 3. Nah ini persamaan kuadratnya. Lalu bagaimana kita bikin pertidaksamaannya? Kita lihat ya. Menurut grafik ini kan yang diarsir daerah sini, daerah luar. Makanya ketemu irisannya di sini karena dibatasi oleh daerah ini yang arsirannya di dalam sini. Berarti menurut grafik ini kan arsirannya bukan di dalam sini tapi di luar dia ya. Kita bisa ambil titik yang terarsir, sembarang ya. Misalkan aku ambil di sini aja titik yang terarsir itu yaitu 4,0 di sini ya. 4,0 ya sudah, kita tinggal masukkan ke sini Y. Nah tapi tandanya dikosongin, ini kan tandanya sama dengan tandanya kita kosongin. Ini min X nya 4 ya, 4 kuadrat, Y nya langsung kita ganti aja, Y nya 0 ya, 0, tandanya kita kosongin, min 4 kuadrat plus 2 kali 4 tambah 3 gitu. Masukkan ke sini titiknya, tandanya kita kosongin. Ini 4 kuadrat 16, ini minus 16 ditambah 8 ditambah 3 0. Ini minus 16 ditambah 8 kan minus 8, minus 8 tambah 3 minus 5 gitu ya, minus 5. Sekarang baru kita tulis tandanya. Minus 5 itu kan lebih kecil dari 0 ya, minus 5 lebih kecil dari 0. Nah berarti tanda pertidaksamaan itu ya, seperti ini, Y lebih besar dari min 2, min X kuadrat plus 2X plus 3.
Kemudian kita tinggal lihat grafiknya, putus-putus gak? Tidak putus-putus, maka ini ada kita tambahin tanda sama dengannya seperti ini. Jadi cukup mudah ya. Nah, terus yang kedua bagaimana? Yang kedua juga sama ya, cuma rumusnya beda nih, karena yang diketahui beda. Yang grafik yang warna hijau ini, yang diketahui ini aku hapus dulu ya. Yang grafik yang warna hijau ini, yang diketahui itu koordinat titik balik. Jadi untuk yang kedua ini diketahui titik balik dan satu titik sembarang ya, maka rumusnya Y sama dengan A X dikurang X puncak. X puncak ini X titik baliknya ya, ditambah Y puncak. Y puncak ini Y titik baliknya. Di sini koordinat titik baliknya kan 4,-2 ya. Koordinat titik balik sama satu titik sembarang yang dikasih tahu, bisa pakai ini, bisa pakai yang ini ya, bebas ya. Mungkin kamu bilang, kenapa kita nggak pakai cara yang sama ya? Ini kan diketahui titik kotak sumbu X-nya. Ya, ini juga titik kotak sumbu X-nya diketahui. Sengaja aku pakai cara yang beda supaya kamu tahu ketika titik kotak sumbu X-nya tidak diketahui. Jadi yang dikasih tahu misalkan titik puncaknya, titik baliknya sama satu titik sembarang seperti itu. Ini kita ambil titik baliknya ini ya, titik baliknya kan di sini. Jadi ini turun terus di sini balik. Sama satu titik sembarang, kita cari titik sembarang yang dikasih tahu itu ini ya, 0,6 ya, 0,6. Kita pakai yang ini juga boleh, 6,0 boleh saja ya. Nah berarti kita masukkan ini sebagai XY nya berarti ya, ini sebagai XY nya, ini sebagai X puncak, Y puncak. Y nya 0, ini A, X nya 6 dikurang X puncaknya 4, ini kuadrat ya, tambah Y puncaknya min 2, ini 0 sama dengan 6 dikurang 4, 2 dikuadratin jadi 4 ya, ini jadi 4A dikurang 2, 2 nya pindah jadi positif 2, ini 4A, A nya 2 bagi 4 jadi 2/4. Nah, A nya setengah. Setelah dapat A nya setengah, maka persamaan kuadratnya ini Y sama dengan setengah X dikurang X puncaknya 4 kuadrat plus ketemu minus jadi minus ya, kita tulis minus 2 seperti itu. Nah seperti ini, kita tinggal jabarkan Y sama dengan setengah, kita jabarkan jadi X kuadrat min 8X plus 16 min 2. Y sama dengan ini kita kali masuk jadi setengah X kuadrat min 4X setengah kali 16 jadi plus 8 ya, plus 8 dikurang 2 jadi plus 6 ya, seperti itu. Sekarang nentuin tandanya. Nentuin tandanya sama seperti tadi, ambil saja titik yang ada di terakhir. Yang terakhir gak usah jauh-jauh, ini lagi aja ya, titik terakhir yaitu 4,0. Masukkan ke sini, Y nya 0, tandanya kita kosongkan, setengah X nya 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 tambah 6, 0, ini 4 kuadrat 16, 16 bagi 2 8, 8 dikurang 16 ya, 8 dikurang 4 kali 4 16 ditambah 8, ini 8 dikurang 16 min 8, min 8 min ini 6 ya, ini bukan 8 yang sebelah sini, plus 6. Nah min 8 ditambah 6 jadi min 2. Nah di sini baru kita buat tandanya,
0 sama min 2, mana lebih besar? Lebih besar 0, 0 ya, berarti tandanya seperti ini. Berarti nanti di pertidaksamaannya tandanya seperti ini. Y lebih besar dari setengah X kuadrat min 4X plus 6. Lalu kita lihat ada sama dengannya atau tidak. Lihat garisnya, putus-putus gak ini? Yang warna hijau. Tidak putus-putus ya, berarti ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!